Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Hari ini hari yang baru. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan renungan kembali Bapak, renungan firman Tuhan. Biarlah setiap pemirsa yang mendengarkan boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap program kami Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik. Tuhan menyertai kami, Tuhan menyertai para pemirsa yang sudah menonton, yang mau sama-sama mengikuti apa yang Tuhan inginkan, bersaat teduh, merenungkan renungan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan pasti berkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sambung lagi khotbah yang kemarin ya, tentang seri daripada akhir zaman, di part yang kemarin sudah yang ketiga, sekarang yang keempat ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita akan melihat lanjut lagi di Wahyu yang keempat. Wahyu yang keempat ya, mempunyai parikop bunyinya seperti ini: ke-24 tua-tua dan ke-4 bintang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. S-nya itu besar ya, seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis, dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Maaf. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan memahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala itu di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Wahyu yang keempat. Kita lanjut Wahyu yang keempat ya. Sebelum saya memberikan renungan Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu, Wahyu itu kitab terakhir, berarti akhir daripada kitab ini semua ditulis dan dibuat ya Bapak Ibu. Sekali lagi ya, Wahyu itu adalah kitab yang terakhir, di akhir,
daripada perjanjian baru PB ya. Perjanjian baru di endingnya perjanjian baru. Ya Bapak Ibu kita harus pahami terlebih dahulu. Wahyu itu sifatnya progresif. Sekali lagi, wahyu itu sifatnya progresif. Kalau kita telusuri, kita selidiki, sifatnya itu berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita alami. Ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap saatnya berubah-ubah. Ya. Kalau orang boleh menafsirkan, kalau orang boleh, pendeta-pendeta boleh mengkaji-kaji, itu baik ya Bapak Ibu ya. Tetapi landasannya memang wahyu ini sifatnya progresif ya. Jadi tidak terpatok ruang dan waktu. Bisa besoknya berubah, padahal ayatnya ayat itu aja, ayat yang sama. Tetapi kalau besok kita baca lagi, dan seterusnya sampai Tuhan datang, itu sifatnya bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Progresif dari hari ke hari, waktu ke waktu ya Bapak Ibu. Dan kita harus di sini kita harus tahu ya, di sini terdapat banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan kasih kepada kita. Ya Bapak Ibu ya, Tuhan kasih kepada kita ya sebagai rambu-rambunya kedatangan Tuhan itu seperti apa. Dan di sini Rasul Yohanes dia melihat ada ke-24 tua-tua dan ke-4 bintang ya Bapak Ibu ya. Mereka saling memuji-muji Tuhan. Segala berganti. Begitulah keadaan surga. Kita terus memuji-muji Tuhan. Ya, ada ke-4 makhluk juga ya. Ada ke-4 makhluk di sana. Ya Bapak Ibu ya. Di tahta nampaknya bagaikan permata yapis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama seperti singa, makhluk seperti singa ya. Yang kedua anak lembu, seperti anak lembu. Yang ketiga seperti manusia. Yang keempat seperti burung nasar ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka itu masing-masing mempunyai 6 sayap, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan dan yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi mereka memuji-muji Tuhan. Tugas kita di surga nanti tidak lain tidak bukan adalah hanya memuji Tuhan, memuji melakukan Tuhan. Makanya dari sekarang yuk kita biasakan. Kita harus terbiasa sama membangun komunikasi, berdoa, memuji Tuhan ya. Saat teduh pagi, siang, sore, kalau sudah pulang kerja ataupun malam, kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tugas kita di surga. Sekali lagi ya, itulah tugas kita di surga. Oleh sebab itu, kita harus biasakan mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Sungguh sangat ajaib. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saya dan Bapak Ibu diciptakan itu bukan asal-asalan. Dan dari sebelum kita lahir, sekali lagi ya, dari sebelum kita lahir, Yesus Tuhan sudah menciptakan kita, sudah dipikirkan kita akan besar seperti apa, tua seperti apa, itu semua sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Sekali lagi ya, itu semua sudah ada dalam rancangan Tuhan ya. Dan di Alkitab sendiri juga tertulis rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan untuk mendapatkan hari esok yang penuh dengan harapan. Jadi
Satu pun tidak ada rancangan-rancangannya yang rancangan kecelakaan. Dan rancangan itu membuahkan rancangan damai sejahtera ya Bapak Ibu. Itu yang harus diingat sama kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan Yesus. Benar, kita harus tunduk akan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan di sini semua sudah tertulis. Di situ sudah tertulis dan di situ sudah ada semuanya ya. Kalau kita lihat di Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang bijaksana, orang-orang yang bijaksana akan memahaminya ya Bapak Ibu ya. Kita orang bijaksana. Kita orang mau dengar-dengaran. Orang mau nurut sama Tuhan Yesus, mau nurut akan kebenaran firman Tuhan. Niscaya dan pasti ya, kita bijaksana dan kita memahaminya apa yang maksud daripada tujuan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Banyak orang akan disucikan. Dan hari-hari ini banyak yang dimurnikan, banyak yang diuji ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti ujian itu pasti Bapak Ibu dapatkan ya. Dan kita banyak yang proses-proses itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Agar apa? Agar kita bijaksana. Seperti emas dilebur terus akan menghasilkan emas yang sangat baik kualitasnya. Begitu juga kita diuji sehingga menghasilkan hasil yang sangat baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau Tuhan menciptakan kita terus bersekutu sama Dia, kita menggantung, kita menempel sama indukan kita adalah cangkok yang ditanam, yang benar-benar kita menyatu sama yang kita dicangkokkan tersebut, pohon inti tersebut yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita pasti akan pelihara. Oh amin, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan tutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus terima kasih, pengetahuan yang baru lagi yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan kuatkan kami, ikat kami dengan tali kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para orang-orang tetangga-tetangga kami, para di lingkungan kami, di tempat kerja, biar mereka dapat bisa merasakan kasih, kuasa Tuhan turun ke atas mereka juga. Mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami terus Bapa di daripada akhir zaman ini. Sehingga kami memperoleh mahkota Tuhan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless.